Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Dogoturi, Kabupaten Tegal. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan aksi nyata modul 1.2 sesuai rencana 4P pada koneksi antar materi, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Berikut adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, empat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Adapun peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajar sesuai dengan amanah Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang antara lain. Yang pertama, saya melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun kegiatan-kegiatannya, yang pertama adalah menumbuhkan karakter religius dengan berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah menumbuhkan kreativitas belajar siswa di dalam pembelajaran. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah saya memberikan kesempatan untuk presentasi, dalam hal ini adalah presentasi kelompok untuk siswa-siswa yang belajar secara peer teaching ataupun tutor sebaya, yaitu dengan presentasi dari hasil kelompoknya. Yang kedua, pendampingan tugas PKK. Ini siswa sedang membuat sebuah jajanan khas Tegal, sehingga kami mendampingi anak-anak untuk proses pembuatannya. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan praktek seni budaya, yang mana dalam hal ini anak-anak akan menampilkan tarian dari masing-masing ataupun salah satu daerah yang ada di provinsi yang ada di Indonesia ini. Kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru membersihkan, melakukan kegiatan kebersihan baik di dalam ruang guru dan juga kebersihan di dalam kelas-kelas, di lingkungan kelas bersama anak-anak ataupun murid. Kemudian juga kami budayakan untuk anak-anak mengambil sampah yang tercecer di jalan ataupun di sekitar lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Dan saya juga bersama Bapak Ibu guru memperindah lingkungan sekolah itu dengan membuat taman dan juga membuat jalur untuk jalur anak jalan kaki dan juga jalur sepeda motor diakses jalan masuk ke dalam sekolah dengan menggunakan cat yang berwarna-warni. Itu ada cat kuning, warna kuning, dan juga cat hijau, yang mana digunakan untuk jalan kaki dan juga jalan motor untuk Bapak Ibu guru dan juga murid-murid. Kemudian yaitu kita juga melaksanakan pembelajaran dengan model peer teaching, yang mana ini sekaligus saya angkat dalam kegiatan yaitu
penyusunan penelitian tindakan kelas ataupun PTK. Sehingga adapun kegiatan-kegiatan yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang model peer teaching kepada anak-anak. Yang kedua adalah pembimbingan kelompok, yang mana anak-anak belajar bersama kelompoknya. Salah satu dari masing-masing kelompok menjadi tutornya ataupun yang dianggap paling pintar di dalam kelompoknya, maka akan menjadi tutornya yang memberikan informasi ataupun paling belajar bersama dan memimpin dalam pembelajaran dalam kelompok tersebut. Kemudian kegiatan berteaching, anak-anak begitu antusias sekali, begitu semangat dan begitu bahagia karena bisa mengekspresikan apa yang menjadi pemikiran dari masing-masing anak ataupun murid yang ada di dalam kelas. Kemudian saya juga melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan konsisten untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu salah satunya dengan melaksanakan kegiatan seminar PTK, yang mana pada kesempatan ini, kegiatan ini saya ditunjuk sebagai ketua panitia ataupun koordinator yang menggerakkan Bapak Ibu guru, khususnya untuk Bapak Ibu guru yang sudah lama tidak naik pangkat. Maka salah satu untuk penilaian angka kredit adalah di poin PIKI, publikasi ilmiah ataupun karya ilmiah. Ini adalah salah satu dengan membuat ataupun menyusun penelitian tindakan kelas. Saya mengajak Bapak Ibu guru baik dari SMK Negeri 1 Duturi, tempat saya mengajar, ataupun dari tempat atau sekolah lain, yaitu SMK Negeri 1 Waroja dan SMK Negeri 1 Adio Pernah. Dan alhamdulillah pada kesempatan itu, untuk yang hadir atau mengikuti kegiatan seminar PTK, yang mana rata-rata adalah juga sekaligus penyusun PTK, terdaftar ada 27 orang. Dan foto yang di tengah yang kedua adalah kegiatan seminar PTK, di mana di sebelah kanan saya ada Bapak Pengawas SMK untuk wilayah Cabang Dinas wilayah 12 dan juga Ibu Kepala Sekolah pada saat pembukaan. Kemudian saya juga berbagi praktek baik ataupun sosialisasi kegiatan visi, misi, dan tujuan sekolah serta profil sekolah kepada Bapak Ibu guru, yang mana ini sudah dirumuskan oleh tim secara khusus, dan saya diberi tugas untuk memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, dan juga termasuk nantinya adalah untuk semua warga sekolah, baik siswa maupun nanti kepada orang tua siswa. Dan kegiatan ini juga kami lanjutkan, yaitu dengan penempelan ataupun pemasangan banner-banner di setiap sudut sekolah, termasuk di setiap kelas sekolah berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Harapannya adalah agar anak-anak ataupun murid bisa memahami tentang visi, misi, dan tujuan sekolah ataupun apa yang ingin dicapai oleh SMK Negeri 1 Duturi Kabupaten Tegal. Kemudian saya juga aktif untuk mengikuti kegiatan BIMTEK. Salah satunya adalah BIMTEK untuk manajemen pengelolaan manajemen LSP atau lembaga sertifikasi profesi, dan juga BIMTEK secara online tentang AKM, dan juga BIMTEK in-house training yang dilakukan kaitannya dengan pembahasan kurikulum yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yang sedang kita galak-galakan, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka sinkronisasi kurikulum kelas industri, karena SMK diharapkan alumninya dapat bekerja setelah lulus ataupun bisa langsung diterima oleh dunia usaha dan dunia industri, sehingga kita harus mempersiapkan dari awal, yaitu tentunya dengan salah satunya adalah sinkronisasi kurikulum, agar kurikulum dalam pembelajaran sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dunia usaha, dunia industri. Yaitu yang pertama, kita melaksanakan MOU ataupun kerjasama dengan BMT Kramat, Bank Muamalat Kramat, untuk yang jurusan akuntansi. Kemudian kita juga bersama Gamal Lab Solatigo, ya, itu adalah untuk jurusan PPLG
dalam rangka pembukaan kelas industri yang mana nanti akan menggandeng dari Gamma Lab, sehingga nanti laboratorium itu juga sudah standar dari Gamma Lab, artinya sudah sesuai dengan spesifikasi ya, baik labnya termasuk materinya, termasuk nanti kita juga untuk tim pengajarnya kita saling berkolaborasi. Kemudian bersama dengan Polres Tegal ini juga kita mengundang dalam rangka untuk memberikan sosialisasi, yaitu untuk sosialisasi safety riding ataupun keamanan berkendara. Mengingat bahwa siswa-siswa kita adalah usia remaja yang memang sangat rentan sekali, mengingat emosionalnya masih labil, sehingga perlu adanya pemahaman berkaitan dengan safety riding agar di jalan raya tidak membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lain, sehingga keselamatan dalam berkendara selalu akan terjaga. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman sejawat berkaitan dengan pembahasan ataupun saling berkonsultasi, baik dalam hal ini karena saya sebagai tim penilai angka kredit, banyak sekali Bapak Ibu guru yang berkonsultasi berkaitan dengan PAK dan juga diskusi bersama berkaitan dengan model-model pembelajaran ya. Ini kita selalu berkolaborasi dengan Bapak Guru teman sejawat. Refleksi setelah mengajar tentunya saya lakukan dalam rangka untuk perbaikan ke depan untuk langkah-langkah ataupun model-model ataupun pola pengajaran yang sekiranya akan saya tingkatkan, yang mana sisi mana yang masih perlu ditingkatkan, sehingga pembelajaran betul-betul memberikan suasana yang nyaman, aman, siswa termotivasi, dan juga tentunya adalah bahagia untuk semuanya. Kemudian saya juga berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru ya. Tentunya ini adalah yang diharapkan, apa yang saya bisa, saya tentunya tidak sungkan-sungkan untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2 adalah yang pertama, saya sangat termotivasi dan tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian secara emosional bahwa saya menjadi lebih dekat dengan murid, karena murid begitu sangat nyaman, aman ya dalam pembelajaran, sehingga tidak ada rasa tertekan untuk siswa. Demikian sehingga anak-anak begitu dekat dengan saya. Kemudian ide atau gagasan yang timbul adalah yang pertama, melakukan praktik baik dengan murid dan teman sejawat dalam melakukan perubahan. Yang kedua, berani berinovasi, itu menggunakan model-model pembelajaran ya yang berubah ataupun berganti, sehingga anak-anak tidak jenuh ataupun bosan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk murid. Kemudian pembelajaran yang saya ambil setelah melakukan aksi nyata adalah bahwa yang pertama, bahwa guru harus betul-betul bisa memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus menjadi contoh teladan bagi murid baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga adalah menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan bahagia buat murid. Kemudian dampak positif yang saya rasakan adalah yang pertama, bahwa murid menjadi senang, nyaman, aman, termotivasi, dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran akan mudah kita capai. Kemudian yang kedua adalah kompetensi saya sebagai guru menjadi lebih meningkat. Yang ketiga, dapat memberikan praktik baik dengan teman sejawat. Demikian presentasi saya terkait dengan aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Salam dan bahagia guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.